Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian fikih kita di babul mawaris atau babul faraid, tentang ilmu faraid. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa syarat-syarat bisa hukum waris diberlakukan, apa rukun-rukun yang harus ada agar harta warisan bisa dibagi. Nah, itu yang kita bahas. Nah, termasuk yang penting juga harus kita ketahui adalah mawani'ul irsi. Mawani'ul irsi. Apa itu mawani'ul irsi? Mawani'ul irsi itu adalah penyebab tidak bisa dapat warisan padahal termasuk keluarga. Nah, itu. Jadi dalam ilmu faraid ada dua istilahnya. Hirman, mahrum itu, dan mahjub. Mahrum ini pokoknya selawasan sampai kiamat ada betah dapat warisan walaupun ninya termasuk ahli waris. Nah, itu. Tapi bilanya mahjub ini istilah harus diterjemahkan, ulun jelaskannya. Mahjub itu terhalang selama ada ahli waris yang lebih dekat. Nah, itu mahjub istilahnya. Namun diartikan terhalang kayak itu aja. Cuman istilah dalam ilmu faraid maksudnya mahjub itu kan gambaran. Misalnya nih, seseorang meninggal memiliki anak, memiliki cucu. Nah, cucu dapatlah, ada dapat karenanya mahjub, terhalang karena ada anak. Jadi misalnya alirannya itu ke bawah, nya terhalang yang lebih dekat, itu mahjub ngarannya. Kalau nya mahrum itu kada dapat sama sekali. Siapa-siapa atau apa sebabnya, ada tiga. Ini yang ngarannya mawani'ul irsi, penyebab inya kada dapat warisan walaupun masuk ahli waris. Yang pertama karena budak. Ini ada lagi tuh. Ini ada. Mungkin lah enak ada pulang, wallahu alam. Cuma jelas hari ini itu ada. Yang kedua, yang kedua adalah al-qatlu, membunuh. Jadi bila ahli warisnya membunuh si al-muwaris itu yang meninggal, al-waris yang dapat warisan. Bila yang, atau bahasa lain lah, bila yang anak membunuh kuitan, maka pembunuhan ini menyebabkan si anak kada dapat warisan. Sampai kapan? Selawasan. Karena al-qatlu itu adalah penyebab hilangnya jatah warisan. Dalam kaidah fiqhiyah itu, man istajala syai'a qabla awanihi uqiba bi hirmani. Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bi hirmani. Siapa yang istajala bahancap berdahuluan sesuatu qabla awanihi tapi belum waktunya, uqiba bi hirmani, maka dihukum dengan tidak mendapatkan bagiannya. Contohnya ada seorang laki-laki, itu abahnya, inyanya yang anak. Rumusnya bila abahnya meninggal, inya dapat warisan. Kayak itu. Kayak apa supaya inya dapat warisan lebih cepat? Kan dapat warisan itu cuma satu, meninggal. Tuh ya. Berarti supaya dapat warisan lebih cepat, kuitannya harus meninggal. Caranya kayak apa? Dibunuh berarti. Ada cara lain. Minta bang, kayak apa? Minta, kenapa? Cuma salah satu jalur yang menyebabkan ini tidak dapat warisan lagi adalah al-qatlu, membunuh. Nah, ini ada hubungannya lawan pidana. Ada hubungannya lawan pidana. Ulama khilaf tentang membunuh nih, yang tentang sengaja atau kada sengaja atau apa gitu.
Tapi secara sederhana, bila yang anak membunuh yang kuitan, maka walaupun ini anak kandung, DNA-nya dasar bujur, golongan darahnya sama dasar bujur anak kandung, tapi tidak dapat selamanya. Karena apa? Karena membunuh. Itu habis tuh. Itu ngarannya mahrum, selawasan sampai kapanpun. Nah, tapi ada tadi ngarannya mahjub. Mahjub tadi sementara. Itu yang kedua. Perbudakan itu ada lagi yang kedua al-qatl. Lalu yang ketiga yang menyebabkan tidak dapat warisan adalah ikhtilafuddin, berbeda agama. Berbeda atau agama. Ini bahasanya agak panjang. Kalau kita hubungkan lawan kompilasi hukum Islam, karena dalam kompilasi hukum Islam itu ada namanya wasiat wajibah. Cuma panduan dasarnya, nah itu ikhtilafuddin, berbeda agama, itu tidak dapat warisan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, la yarithul muslimu al kafira walal kafirul muslim. Orang kafir non muslim tidak mewarisi orang Islam tidak mewarisi orang non muslim juga kan, muttafaqun alaih. Nah ini pembahasannya panjang, cuma sederhananya nah itu mawani'ul irth, penyebab tidak dapat warisan. Nah, lalu ini masuk ke pembahasan paling penting adalah siapa saja yang dapat warisan. Ini ada dua kelompok besar yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Siapa-siapa yang dapat warisan ini dua yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang pertama, nah ini laki-laki yang paling prioritas dapat warisan dan ini paling tinggi posisinya. Siapa? Ibnun, anak laki-laki. Jadi dari semua ahli waris paling kuat posisinya anak laki-laki. Dan ini tidak melihat umurnya. Kadang melihat umurnya, walaupun umurnya masih setahun, tapi posisinya dalam ilmu faraid paling kuat walaupun umurnya setahun. Misalnya ini lah. Misalnya ini. Suami istri bisi anak bebinian 2. Suami istri bisa anak 2 bebinian. Bila yang laki-laki meninggal, nah abahnya ini nah. Seorang laki-laki meninggal memiliki seorang istri, 2 orang anak perempuan. Apa yang terjadi? Istri tadi dapat 1/8, anak perempuan 2 itu dapat 2/3, mereka berdua dapat 2/3. Sisanya didapatkan oleh saudara si mayit. Ibaratnya harta itu pindah dari keluarga inti. Karena apa? Kadeda lakian. Sudah. Tapi ini misalnya lah nang mamanya tuh nah beranak anjir beranak, anak yang ketiga ini lakian, anak ketiganya lakian. Pas anak ketiga lakian ini umur setahun berjalan mungkin masih bingkut, giginya bebaya ada. Lalu yang laki suaminya ini meninggal. Asalnya rumus-rumus hitungan asobah atau sisa harta itu ke dingsanak yang abahnya tadi. Tapi karena ada anak laki-laki walaupun umurnya setahun, maka sisa harta semuanya untuk anak. Gara-gara siapa? Anak laki-laki tadi. Itu posisinya paling kuat. Tuha atau anum. Jadi dalam ilmu faraid ini ada istilah tuha ataupun anum. Yang ada adalah jenis kelamin dan posisinya di mana. Lalu yang kedua, ibnul ibni, ini cucu. Bandingkan gambar mana? Cucu. Lalu yang ketiga al-abu, abah. Lalu yang keempat jad, kai dapat. Kai, jad itu ngarannya. Lalu yang kelima syakik, saudara kandung. Saudara kandung itu artinya kan seabah semama.
sahabat sama saudara kandung. Lalu yang keenam, saudara seayah. Nah, ini pentinglah dipahami lah. Ustadz jar ulun ada bisa dengan sanak tiri, hadang dulu. Di bahasa Indonesia, ding sanak tiri atau saudara sambung, ibu sambung itu umum. Ding sanak tiri itu kalau dalam bahasa kita bisa seabah, bisa semama, bisa juga ada seabah, ada semama. Karena nih duda lawan janda kawin masing-masing membawa anak. Nah yang sama-sama anak tuh ngarannya ding sanak tiri, istilah kita kan. Tapi dalam ilmu faraid itu ada ngaran tersendiri. Dah saudara kandung, seayah, ahli ab, ahli apalagi ibnul akh, syakik, keponak, anak ding sanak tapi nang lakian itu bisa dapat. Ibnul akh li ab, keponakan dari ding sanak tiri tapi nang lakian. Ini bisa ding sanak tiri nang lakian anaknya, jadi sepupu sekali. Am syakik, paman kandung, artinya ding sanak abah yang kandung. Kayak Nabi Yusuf lawan Bunyamin itu kandung, saudara kandung. Abah sama Nabi Yakub, mamanya sama, Rahel. Tapi lawan Yahuda, Nabi Yusuf saudara tiri, abah sama, mama lain. Kayak itu. Kayak anak Nabi Muhammad Ibrahim, mamanya Mariatul Qibtiyah, Fatimah mamanya Khadijah. Ibrahim lawan Fatimah itu ngarannya ding sanak seabah, abah sama Nabi Muhammad, tapi mama beda. Itu dalam ilmu faraid li ab. Jadi ada paman kandung, paman seabah, kan gambaran namanya. Anak paman kandung ini sepupu, anak paman seabah sepupu juga, suami dan muktik itu laki-laki yang memerdekakan. Ini kan ada lagi dah. Ini gambarannya lah.